diadakan penyelidikan, sang wazir menyadari bahwa karena pakaian Yusuf robek di bagian belakang, seseorang pasti telah mencoba mencegahnya melarikan diri. Oleh karena itu, Yusuf tentunya tidak bersalah, karena bila dia menjadi penyerang, pakaiannya akan robek di bagian depan. Wazir sudah memiliki dugaan tentang apa yang mungkin dilakukan istrinya. Namun, demi mencegah timbulnya rumor, ia memutuskan mengabaikannya dan berharap masalah itu akan reda dengan sendirinya. Tetapi harapan sang wazir sia-sia, karena rumor bahwa istri wazir tergila-gila pada budaknya itu telah menyebar ke seantero ibu kota. Ketika Zulaikha mendengarnya, ia memutuskan untuk menutup mulut para penggunjing selamanya dan sekaligus. Tak lama kemudian, dia mengadakan jamuan kerajaan dan mengundang semua kaum wanita bangsawan kota. Dalam makan malam, mereka diberi suguhan jeruk dan masing-masing diberi sebuah pisau tajam untuk mengupasnya. Pada saat mereka mengupas jeruk tersebut, Zulaikha memanggil Yusuf. Ketika Yusuf yang lebih indah dibandingkan bulan purnama muncul di pintu masuk, satu tatapan ke arahnya saja sudah cukup membuat semua kaum wanita bangsawan itu melongo. Mereka begitu terpana melihat kesempurnaan Yusuf sehingga mereka tidak bisa membedakan buah jeruk dengan jari mereka, dan taplak meja pun berubah warna menjadi merah oleh darah mereka. Setelah Yusuf pergi dan para wanita bangsawan itu menyadari perbuatan mereka, mereka segera memahami kekuatan cinta Zulaikha kepada Yusuf dan bersimpati kepada Zulaikha. Mereka kemudian menemui Yusuf serta membela Zulaikha, tetapi usaha mereka tidak lebih berhasil ketimbang Zulaikha. Mereka kembali pada tuan rumah lalu mengusulkan agar Yusuf dilempar ke penjara. Dengan begitu mungkin Yusuf akan sadar dan membalas cinta Zulaikha. Waktu itu Zulaikha siap mencoba upaya apapun. Jadi ia memanggil Yusuf lagi dan mengancamnya akan dijebloskan ke penjara bila Yusuf masih tetap tidak mau mematuhi Zulaikha. Yusuf menjawab bahwa dia lebih suka merana di penjara selama 100 tahun daripada harus menuruti permintaan Zulaikha. Merasa frustasi karena kehabisan akal, Zulaikha menemui suaminya dan meyakinkan suaminya agar mengirim Yusuf ke penjara dengan alasan bahwa hal itu akan mengembalikan reputasi Zulaikha yang sudah rusak. Setelah Yusuf pergi, betapa Zulaikha menyesali tindakannya yang gegabah, karena ternyata tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hatinya yang sedang sedih selain mendapati ruang kekasihnya yang kosong. Zulaikha meratap selama berjam-jam dan akhirnya menetapkan hati pergi ke penjara untuk menemui kekasihnya sekali lagi. Di penjara, Zulaikha meminta pengawas penjara agar menyediakan satu sudut di dekat sel Yusuf, tempat di mana Yusuf tidak akan bisa melihatnya, tetapi Zulaikha dapat melihat Yusuf tanpa terganggu. Bersembunyi di situ, Zulaikha melihat Yusuf sedang berkumpul bersama kekasih agungnya. Sepanjang malam, Zulaikha mengamati Yusuf. Ketika fajar, dia kembali ke istana, tapi dia merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Zulaikha kemudian pindah ke sebuah ruangan yang jendelanya menghadap ke arah penjara. Sepanjang hari dia akan duduk di sudut dan memandang penjara, terpisah dari urusan duniawi dan bahkan dari dirinya sendiri. Dia hanya dekat dengan satu hal, yaitu Yusuf. Siang dan malam Zulaikha bergumam, menumpahkan isi hatinya kepada kekasihnya dan menemukan obat bagi jiwanya dengan cara tersebut. Hal itu menjadi pelipur lara satu-satunya selama Yusuf berada di penjara. Di dalam penjara, Yusuf disukai oleh penghuni penjara lainnya. Mereka menemukan kedamaian dan kepuasan di dalam ucapan-ucapan Yusuf. Mereka sering menceritakan pikiran-pikiran mereka yang terdalam agar Yusuf dapat memberikan saran. Mereka juga menceritakan mimpi-mimpi mereka supaya Yusuf menafsirkannya. Yusuf melayaninya. Di samping itu, ia juga merawat yang sakit dan menghibur tawanan yang sedih. Suatu hari, dua orang anggota kerajaan penting yang ditahan di situ menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Setelah mendengarkan, Yusuf mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan dieksekusi di tiang gantungan, sedangkan yang satu lagi akan dibersihkan namanya dan kembali bertugas di istana raja. Ternyata mimpi mereka menjadi kenyataan. Sebelum orang yang
dibebaskan meninggalkan penjara, Yusuf meminta agar menyinggung nama Yusuf kata raja bila dia kembali ke istana raja. Tetapi begitu dibebaskan dan memperoleh kembali kedudukannya, orang itu lupa sama sekali melihat Yusuf dan permintaannya. Tahun demi tahun berlalu. Pada suatu malam, raja mendapat mimpi yang sangat mengganggunya. Mula-mula dia melihat 7 ekor sapi kurus menyerang dan melahap 7 ekor sapi gemuk. Kemudian dia melihat 7 tongkol jagung layu melingkari 7 tongkol jagung yang hijau dan segar dan merusaknya. Keesokan harinya sang raja memanggil orang bijak ke istana raja untuk menafsirkan mimpinya, namun tak seorang pun mampu menafsirkannya. Pertanyaan sang raja bagaimanapun mengembalikan ingatan seorang anggota kerajaan, orang yang dulu dibebaskan dari penjara bertahun-tahun sebelumnya. Ia menceritakan kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi kepada raja. Mendengar hal tersebut, raja mengeluarkan perintah supaya Yusuf dibawa menghadap. Yang mengherankan raja, Yusuf menolak perintah tersebut kecuali dibebaskan terlebih dahulu dan mengatakan bahwa dia telah dipenjara secara tidak adil. Akibatnya, raja kemudian mengadakan penyelidikan terhadap kasus Yusuf. Ketika kaum wanita bangsawan di kota dipanggil dan ditanyai mengenai Yusuf, mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak melihat apa-apa kecuali keagungan dan kesalehan Yusuf. Kemudian Zulaikha dipanggil. Saat itu Zulaikha yang telah bersih dari kebohongan dan pengkhianatan akibat penderitaan cinta mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa Yusuf tidak bersalah. Dan demikianlah setelah bertahun-tahun dikurung, Yusuf yang sekarang berumur 30 tahun akhirnya dibebaskan.